Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai osilasi gitu ya, osilasi pada rangkaian listrik ya, pada rangkaian listrik. Nah, ini kok kita bahas ada osilasi di rangkaian listrik, bukannya rangkaian listrik itu kita ngomongin arus, tegangan, daya, dan lain-lain. Nah, ini apa yang miripnya? Ternyata ada kemiripan ya. Kemiripan ya, dalam fisika ya, dalam fisika. Nah, misal kita punya apa? Punya rangkaian L dan C, induktor dan kapasitor ya. Nah, kita akan membahas mengenai osilasi yang terjadi pada rangkaian listrik. Nah, ini kita akan menemukan bahwa osilasi ini dapat dijelaskan dengan persamaan diferensial yang bentuknya mirip dengan persamaan pada gelombang, ya, pada getaran ya. Nah, kemudian selain itu nanti solusinya juga sama persis. Nah, nanti dari solusi itu kita lihat bahwa ternyata ada besaran fisika analog antara yang listrik dengan yang pendulum, dengan massa pegas gitu ya. Berarti kita bisa membuat apa? Kita bisa membuat sistem dengan cara menggunakan hal ini gitu ya, untuk membuat komputer analog. Ya. Komputer analog itu apa? Rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor, dan kita bisa mensimulasi operasional dari sistem mekanik. Nah, rangkaian paling sederhana itu adalah rangkaian yang mengandung induktor dan kapasitor. Nah, seperti apa? Nah, ini adalah rangkaian yang sederhana tadi ya, dia hanya mengandung induktor dan kapasitor. Di fisika 2 sudah mulai belajar listrik? Atau sudah pernah belajar listrik sebelumnya? Belum. Sudah? Baru medan listrik. Medan listrik berarti yang ini belum ya. Nah, ini adalah yang paling sederhana. Jadi, misalkan mula-mula kita punya kapasitor yang sudah bermuatan, ya ada plus Q dan min Q di kedua platnya yang secara terpisah, dihubungkan dengan induktor. Nah, kemudian saklar ini ditutup, apa yang terjadi adalah nanti akan ada arus yang kemudian mengalir pada rangkaian ini. Nah, perubahan arus ini akan menyebabkan terciptanya medan magnet, arus eddy dan medan magnet dari hukum Lenz ya. Sehingga apa yang terjadi adalah ketika dia ada masuk arus, dia timbul di sini adalah potential difference. Ketika ini terjadi, dia akan mengembalikan ketika misalkan arus ini selesai, dia akan kembali lagi ke sini. Sehingga apa yang terjadi, dia bolak-balik ya. Energi yang tadinya tersimpan pada kapasitor akan bergerak menjadi energi magnet, medan magnet pada induktor, dan kemudian kembali lagi ke kapasitor dan seterusnya. Bolak-balik gitu ya. Nah, kita di sini mengasumsikan bahwa ideal.
asumsi rangkaian listrik ya tidak memiliki hambatan ya. Tidak memiliki hambatan. Nah, dengan begini sama seperti di pada gerak pendulum dan gerak massa pegas, kita menganggap bahwa lantai itu licin ya, hambatan udara diabaikan dan lain-lain. Ketika kapasitor ini dipasangkan dengan kondisi saklar terbuka, ya, maka tegangan pada kapasitor itu kita anggap sebagai PC gitu ya. Nah, maka muatan pada kapasitor yang terkandung di dalamnya itu kita bisa hitung. U adalah ya tegangan kapasitor dikalikan dengan kapasitan si kapasitor ya. Jadi C itu adalah kapasitansi kapasitor ya. Kapasitansi itu apa? Kapasitansi itu adalah muatan maksimum yang dapat ditampung oleh kapasitor dengan tegangan tertentu. Nah, ketika saklar ditutup, gitu ya, nanti akan ada arus yang mengalir. Arus listriknya berapa besarnya itu ditentukan dengan perubahan muatan per perubahan waktu. Nah, ini tergantung dari selisih waktu ya. Kemudian karena ada perubahan arus ini muncul tegangan pada induktor ya, induktor L. Yang besarnya adalah PL L kali DQ L kali DI DT. Nah, karena apa? Karena arusnya ini dia tidak konstan ya, arusnya tidak konstan. Kenapa tidak konstan? Karena besar muatan ini sering berjalannya waktu akan dia berkurang. Maka juga arusnya akan berkurang. Maka arusnya itu berubah setiap waktu. Nah, ketika arusnya berubah setiap waktu, dia akan menimbulkan tegangan pada induktor. Nah, menurut hukum Kirchhoff ya. Menurut hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff gitu ya, bahwa Arus yang masuk sama yang keluar. bukan. Total tegangan itu kan hukum Kirchhoff ada berapa? Ada 1, 2, 3 gitu ya. Total tegangan ya pada rangkaian tertutup adalah berapa, Ci? 0, Pak. 0. Ya, betul. Adalah 0 gitu ya. Sehingga apa? PC plus VL sama dengan 0. Kan tadi VC kita bisa dapatkan dengan membagi Q dengan C gitu ya. Tambah VL itu kita dapatkan dengan PL itu adalah kita dapatkan dengan L kalikan DI per DT. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, DI per DT itu kan turunan I diturunkan lagi terhadap DT gitu ya. Sehingga bentuk ini itu menjadi Q per C plus L D2Q DT kuadrat sama dengan 0. Terus kita pindah ruas saja. Kita pindah ruas sehingga apa? Ini. Oke. Nah, jadi
D 2Q dt kuadrat, saya pindah ruas saja, L, jangan lupa, Q minus Q per C, gitu kan? Minus Q per C, ya kan? Nah, saya kemudian bagi kedua ruas dengan L. D kuadrat dQ, dt kuadrat, min seper LC, dikalikan dengan Q. Itu boleh ya? Nah, bentuk ini mirip dengan bentuk sebelumnya ya? Ya nggak sih? Ya nggak? Ya nggak? Jadi nanti bentuk ini tuh kita akan dapatkan bahwa dia akan membentuk persamaan yang mirip seperti bentuk ini, min omega kuadrat Q ya. Sehingga omega kuadrat itu adalah apa? Seper LC, maka omeganya apa? Akar 1/LC. Nah, bentuk persamaannya nanti seperti apa? Berarti dia akan yang kita perhatikan bahwa solusi akhirnya adalah, bentuk solusi akhirnya adalah jumlah muatan tiap waktu itu adalah sama dengan muatan mula-mula dikalikan cos omega T. Ya. Dengan Q0 adalah muatan mula-mula ya pada kapasitor. Muatan mula-mula pada kapasitor. Dan Q adalah muatan pada kapasitor gitu ya. Tiap waktu. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Karena dia muncul cos ya kan, muncul cos, maka dia fungsi grafiknya adalah fungsi cosinus. Fungsi cosinus itu seperti apa? Seperti ini ya. Nah, jadi si Q ini bervariasi terhadap waktu yang dia mengikuti fungsi cosinus, di mana nilai cos 0 itu adalah 1 gitu ya. Nah, terus cos pi per 2 itu adalah 0 ya. Cos berapa nih? 3pi per 2 adalah min 1 gitu ya. Dan cos 2pi itu adalah, salah ya? Pi per 2, 3pi per 2, 3pi per 2. Oh, ini pi-nya kelewat. Bilang dong. Ini adalah cos pi gitu ya. Cos pi. Ini cos 3pi per 2, 0. Terus cos 2pi adalah kembali 1. Kalau begitu, ini akan menjadi apa? Menjadi osilator listrik ya. Ini bisa jadi osilator listrik. Rangkaian LC itu dengan energinya apa? Energinya adalah, bentuknya adalah setengah LI kuadrat tambah setengah CVC kuadrat. Atau E-nya itu adalah setengah LI kuadrat tambah setengah Q kuadrat per C. Nah, bentuknya apa jadinya? Bentuknya mirip ya, mirip dengan pada gerak, apa namanya? Gerak harmonik sederhana ya. Kemiripannya kita cek. Nah, kalau pada gerak mekanika ya, gerak mekanik gitu ya, itu bentukannya seperti ini. Nah, pada rangkaian listrik adalah L/2Q dt kuadrat sama dengan min seper CQ gitu ya. Terus energinya kalau ini adalah setengah M dx dt kuadrat plus setengah kx kuadrat. Dan yang ini jadinya adalah setengah L dq dt kuadrat plus setengah Q kuadrat per C.
Di mana? Ya mirip kan bentukannya. Nih, dx dt itu adalah V ya. Kemudian dq dt adalah I. Maka identical formnya apa bentukannya? Jadi untuk yang atas ini alfa D2Z per dt kuadrat sama dengan min BZ. Dan E-nya itu adalah setengah alfa DZ per dt kuadrat plus setengah beta Z kuadrat. Kemiripannya jadi apa? Nah, kita lihat ya. Alfa betanya itu dia konstan ya. Alfa dan beta konstan. Dan Z itu adalah fungsi dari waktu gitu ya. Nah, kalau di mekanikal Z-nya itu adalah X, sedangkan kalau di elektrik itu dia Q gitu ya. Nah, berarti ada kemiripan antara apa? Antara mechanical dengan electrical oscillator. Nah, berarti apa? Q analog dengan X gitu ya. Terus apa lagi? L analog dengan M gitu ya. Dan seperti analog dengan K gitu. Nah, jadi kalau gitu L itu dia semakin besar L, maka dia akan sama seperti mengibaratkan M-nya bertambah besar. Maka apa yang terjadi dengan osilasinya gitu ya. Terus kalau K-nya makin besar, seperce-nya makin besar nilainya, itu kan saya bisa ibaratkan dengan menganalogikan bahwa oh K-nya semakin besar, maka bisa dibayangkan ya perubahannya gitu. Maka kalau begitu rangkaian LC itu yang seri tadi itu sebetulnya analog dengan sistem pendulum, sistem pegas massa, dan lain-lain. Oke. Nah, seperti itu sampai sini ada yang ditanyakan? Sederhana ya, cuma itu doang sih sebetulnya. Melihat kesamaan analog dari kedua buah sistem tadi. Nah, berarti kita sudah selesai bab 1 dan kita bisa lanjutkan lagi. Nah, teman-teman bisa mencoba ya latihan 1 sampai dengan jangan semua ya. Kan total latihan soalnya di buku itu ada 13 ya. 13 ya. Nah, maka tidak usah semuanya ya. Tetapi coba dikerjakan ya soal nomor 1. Nomor ya, yang paling mudah dulu ya. Nomor yang paling mudah adalah nomor 1 ya. Jadi latihan soal cek buku latihan cek buku vibration and waves ya. Vibrations and waves ya. Nah, problems 1 gitu ya. Nah, kerjakan 1.1 gitu ya. Kemudian 1.4 ya. Kemudian 1.6
1.7, 1.9, 1.12. Udah itu aja. Ya, ada 6 soal ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Untuk deadline pengumpulan tugasnya, Pak. Halo, gimana? Deadline pengumpulan tugas. Oh, 1 minggu ya, 1 minggu. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.